got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Berikutnya, yang kedua ada pembahasan tentang pemeriksaan aset tetap. Ada perkembangan standar profesional akuntan publik. Yang pertama itu ada SPAP, disusun sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit dan jasa profesional lainnya. Yang kedua ada mengadopsi standar internasional, yaitu International Standard on Audit, agar sejalan dengan praktik global. Yang ketiga ada diperbarui oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai perkembangan bisnis, teknologi, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas audit dengan menekankan etika profesi, identifikasi, dan pengendalian mutu. Jadi kesimpulan SPAP yang tersebut, dengan perkembangan tersebut, SPAP menjadi lebih relevan, berkualitas, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit. 10 standar auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2011 150.1 sampai dengan 150.2 terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama standar umum, kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga standar pelaporan. Yang pertama itu standar umum, ada 3 poin. Yang pertama yaitu audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Poin yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Poin yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan, yaitu poin yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Poin yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Poin yang ketiga, bukti audit komponen yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Dan yang terakhir, standar pelaporan. Poin yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Poin yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Poin yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan poin yang terakhir yaitu yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jika ada dan
tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. IAPI 2011 150.1 dan 150. Standar umum kualifikasi personal auditor mensyaratkan 3 pilar utama yang wajib dipenuhi oleh seseorang auditor untuk menjamin mutu dan kredibilitas hasil auditnya. Pertama, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, yang berarti ia tidak hanya mengandalkan pendidikan formal akuntansi, melainkan juga harus menempuh pengalaman praktis yang matang serta sertifikasi profesional untuk menguasai standar dan prosedur audit terkini. Kedua, auditor wajib menjaga independensi dalam sikap mental, baik secara fakta maupun penampilan, dengan cara bebas dari hubungan keuangan serta atau afiliasi pribadi dengan klien agar keputusan yang diambil tetap objektif, jujur, dan tidak memihak. Terakhir, auditor harus menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yang diwujudkan melalui sikap skeptisisme profesional, yaitu selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya begitu saja pada asersi manajemen, serta penuh kehati-hatian dalam merencanakan, menguji, hingga menarik kesimpulan atas bukti-bukti laporan keuangan guna menghindari kelalaian kerja. Di sini saya akan menjelaskan standar pekerjaan lapangan, pelaksanaan teknis audit. Standar pekerjaan lapangan adalah panduan yang membantu auditor menjalankan audit dengan benar supaya bukti yang dikumpulkan cukup relevan dan bisa dipercaya. Dengan standar ini, proses audit jadi lebih terarah, sistematis, dan hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. 3 standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, perencanaan audit dan supervisi. Sebelumnya audit dimulai, auditor perlu menyusun rencana yang jelas, mulai dari tujuan, ruang lingkup, jadwal, sampai prosedur yang akan dipakai. Kalau audit dilakukan oleh tim auditor senior, juga harus mengarahkan dan mengawasi anggota tim supaya pekerjaan tetap sesuai standar dan berjalan lancar. Yang kedua, ada memahami pengendalian internal. Auditor perlu memahami sistem pengendalian internal perusahaan, misalnya bagaimana transaksi dicatat dan bagaimana pembagian tugas dilakukan. Ini pentingnya supaya auditor bisa menilai seberapa besar risiko kesalahan atau kecurangan, lalu menentukan prosedur audit yang paling tepat. Oke, yang ketiga itu ada bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup besar sebagai dasar untuk memberikan opini. Bukti ini bisa diperoleh dari pemeriksaan dokumen, observasi, konfirmasi ke pihak ketiga, wawancara, sampai perhitungan ulang. Semakin kuat dan berkualitas buktinya, semakin meyakinkan juga kesimpulan auditor. Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan membantu auditor menjalankan audit dengan lebih terencana, memahami kondisi perusahaan dengan lebih baik, dan mengumpulkan bukti yang memadai. Hasilnya, opini audit yang diberikan jadi lebih objektif, mendal, dan bisa dipercaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar pelaporan, penyusunan, dan opini laporan audit. Yang pertama ada penyusunan laporan audit. Penyusunan laporan harus berpedoman pada standar audit 700. Laporan audit sekurang-kurang memuat unsur berikut. Yang pertama, judul dan alamat tujuan laporan. Yang kedua adalah paragraf yang mengantar dan memuat identitas laporan keuangan yang diaudit dengan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya ada paragraf tanggung jawab auditor dan
paragraf opini sebagai kesimpulan auditor. Yang terakhir ada tanda tangan auditor, tanda laporan, dan alamat kantor akuntansi publik. Prinsip penyusunan kerja adalah konsisten dan lengkap sesuai dengan ketentuan. Yang nomor 2 ada opini laporan audit. Opini merupakan kesimpulan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan. Terdapat 4 jenis audit, yaitu wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian, yaitu laporan keuangan wajar kecuali dampak hal tertentu yang material. Selanjutnya nomor 3 ada tidak menyertakan pendapat, yang dimana auditor tidak dapat memberikan kesimpulan karena terbatas bukti audit. Selanjutnya yang terakhir ada tidak wajar, adalah laporan keuangan mengandung salah satu material yang wajar tapi menyeluruh sehingga tidak wajar. Selanjutnya ada urutan kualitas opini. Yang terbaik adalah wajar tanpa pengecualian. Wajar dengan pengecualian, tidak menyertakan pendapatan, dan tidak wajar. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kode etik profesi akuntan publik. Kode etik merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik agar dapat menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung jawab, objektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kode etik profesi akuntan publik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang menjadi pedoman perilaku akuntan publik dalam memberikan jasa profesional kepada klien. Tujuan kode etik adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjamin kualitas pelayanan profesi, menjaga martabat profesi akuntan publik, dan mencegah terjadinya pelanggaran etik. 8 prinsip etika profesi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektif, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesi, dan yang terakhir yaitu standar teknis. Selanjutnya ada aturan etika profesi. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektif. Yang kedua ada standar umum dan standar akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Selanjutnya, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dan praktik lain. Selanjutnya yaitu tentang kode etik IAPI tahun 2011. Mulai tahun 2011, IAPI menerapkan kode etik baru yang mengacu pada Standar International Federation of Accountants atau IFAC. Kode etik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berisi prinsip dasar bagian A berisi prinsip dasar etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Sedangkan yang bagian B berisi aturan penerapan tentang ancaman terhadap independensi, bantuan kepentingan, penunjukan auditor, imbalan jasa profesional, pemasaran jasa, hadiah, penyimpanan aset klien, dan yang terakhir yaitu independensi dalam perikatan asuransi. Sejak tahun 2013, IAPI mengadopsi International Standard on Auditing menjadi standar audit di Indonesia. Menyamakan kualitas audit Indonesia dengan standar internasional adalah tujuannya, dan meningkatkan kualitas hasil audit juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan. Kesimpulannya yaitu bahwa kode etik profesi akuntan publik merupakan pedoman utama yang mengatur perilaku akuntan agar selalu bekerja secara profesional, jujur, objektif, menjaga kerahasiaan klien, serta memenuhi standar potensi. Dengan menerapkan kode etik dan standar audit berbasis ISA, kualitas audit menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan standar audit berbasis ISA International Standard on Auditing yang merupakan langkah Indonesia dalam menyelaraskan proses audit dengan standar yang berlaku secara internasional. Pada tahun 2013, IAPI mengadopsi ISA ke dalam standar audit atau SA yang digunakan oleh auditor di Indonesia.
Penerapan ini bertujuan agar kualitas audit menjadi lebih baik, konsisten, transparan, dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan menggunakan standar berbasis ISA, auditor diwajibkan melakukan audit secara lebih sistematis, mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pengumpulan bukti audit yang memadai, hingga penyusunan laporan audit. Hal ini meningkatkan kualitas hasil audit serta memperkuat kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Ini saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila besar kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset. Jumlah tercatat adalah nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Nilai residu adalah estimasi nilai sisa yang bisa diperoleh perusahaan saat aset dilepas di akhir umur manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi sistematis biaya aset selama masa manfaatnya. Sedangkan umur manfaat adalah periode aset diperkirakan bisa digunakan atau jumlah unit produksi yang diperkirakan dihasilkan dari aset tersebut. Aset tetap memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, tujuan pembeliannya bukan dibeli untuk dijual kembali sebagai barang dagangan, tetapi dipakai dalam operasi perusahaan. Contohnya seperti mobil hasil produksi PT Astra yang akan dijual digolongkan sebagai persediaan, sedangkan mobil yang digunakan untuk mengantar jemput karyawan akan digolongkan sebagai aset tetap. Kedua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun sehingga aset tetap harus disusutkan secara sistematis dan teratur selama masa pemakaiannya. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Sifat ini yang membedakan capital expenditure atau pengeluaran modal material yang dicatat sebagai aset dengan revenue expenditure atau pengeluaran tidak material yang langsung dibebankan sebagai biaya di laporan laba rugi. Materialitas ini tergantung skala perusahaan. Misalnya pembelian mesin tik seharga 500.000 dianggap revenue expenditure bagi perusahaan besar seperti Pertamina, tapi dianggap capital expenditure bagi kantor akuntan kecil. Aset tetap dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, fixed tangible asset, yaitu aset berwujud yang bisa dilihat dan diraba, seperti tanah biasanya tidak disusutkan dan bisa dimiliki dalam bentuk hak milik, HGB, HGU atau hak pakai, dengan catatan perusahaan atau warga negara asing tidak boleh memiliki tanah dengan hak milik, atau gedung termasuk seperti pagar, parkir, mesin, peralatan, furnitur, dan kendaraan, serta sumber alam seperti tambang minyak, batu bara, dan emas yang harus dideplesi bukan disusutkan. Kedua, fixed intangible assets, yaitu aset tetap tanpa wujud fisik seperti hak paten, hak cipta, goodwill, dan franchise. Contoh franchise-nya adalah seperti KFC, McDonald's, dan Esteller 77, di mana pengusaha harus mendatangani kontrak dengan pemilik franchise dan membayar royalti agar bisa menjual produk dengan rasa, bentuk, dan dekorasi yang khusus. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu ada audit objektif atau tujuan pemeriksaan aset tetap. Dalam suatu general audit atau pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada dan masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan.
Yang ketiga itu untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa itu betul-betul merupakan suatu capital expenditure. Diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat itu ada untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi atau laba penjualan aset tetap, tukar tambah atau trade-in, atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian dari penghapusan aset tetap. Jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku. Kerugian dari trade-in atas aset sejenis dicatat sebagai loss on trade-in, sedangkan keuntungan dari trade-in dicatat sebagai pengurangan dari harga perolehan aset tetap yang baru. Yang kelima itu untuk memeriksa apakah pembebanan atau pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya sudah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Yang keenam itu untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia seperti SAK, ETAP, atau IFRS. Prosedur pemeriksaan aset tetap, yaitu tujuan utama pemeriksaan aset tetap adalah memastikan 3 hal: keberadaan fisik, legalitas pemilikan, dan akurasi nilai di laporan keuangan. Berikut adalah 4 langkah intinya. Yang pertama, uji pengendalian. Pemeriksaan apakah setiap pembelian dan penjualan aset sudah mendapat otoritas atau izin yang sah dari manajemen. Yang kedua, cek fisik. Datang ke lapangan, sampling untuk memastikan aset tersebut benar-benar ada dan cocok nomor serinya dengan buku catatan aset. Yang ketiga, cek dokumen. Memeriksa bukti kepemilikan sah atas nama perusahaan seperti sertifikat tanah atau bangunan, BPKB kendaraan atau faktur, invoice, mesin atau peralatan. Yang keempat, uji penilaian. Memastikan perhitungan biaya penyusutan sudah benar dan memeriksa apakah ada aset yang rusak yang nilainya harus diturunkan. Saya akan menjelaskan tentang prosedur audit aset tetap. Prosedur audit aset tetap itu ada beberapa, yaitu 1. Memeriksa dokumen aset tetap, yaitu auditor memeriksa faktur pembelian, kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen kepemilikan untuk memastikan aset diperoleh secara sah. Terus yang kedua itu melakukan pemeriksaan fisik atau inspeksi. Auditor mengecek langsung keberadaan aset seperti gedung, kendaraan, mesin, atau peralatan dan mencocokkannya dengan daftar aset perusahaan. Terus yang ketiga itu memeriksa pencatatan akuntansi. Auditor memastikan bahwa setiap aset telah dicatat dengan nilai yang benar di buku besar dan daftar aset tetap. Terus yang keempat, memeriksa penyusutan. Auditor menghitung kembali beban penyusutan dan memastikan metode serta umur manfaat yang digunakan sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan dan standar akuntansi. Terus yang kelima, memeriksa penambahan dan pengurangan aset. Auditor mengecek transaksi pembelian, penjualan, penghapusan, atau pelepasan aset selama periode audit agar semuanya telah dicatat dengan benar. Yang keenam, memastikan hak kepemilikan. Auditor memastikan bahwa aset benar-benar dimiliki perusahaan melalui sertifikat BPKB atau dokumen kepemilikan lainnya. Yang terakhir yaitu ketujuh, menilai penyajian dan pengungkapan. Auditor memastikan aset tetap telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baik, kesimpulannya yaitu prosedur audit
Aset tetap bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup bahwa aset tetap benar-benar ada, dimiliki perusahaan, dicatat secara akurat, dinilai dengan benar, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.